Ya itu. Apa itu? Jadi Tuhan Yesus itu ya disebut Allah ya. Di mana Yesus Allah, pernah disebut Allah selain di Indonesia ini? Di mana Yesus pernah disebut Allah? Ya mau diakui atau tidak sama Bang Suma ya memang dia Allah. Di mana? Di mana? Itu kan di Indonesia aja. Yesus kan bukan di Indonesia datangnya. Dia kan di tengah-tengah Bani Israel. Di mana dia pernah disebut Allah? Ya di Bani Israel memangnya Bani Israel itu dengan kekristenan itu apa yang berbeda? Enggak ada hubungannya. Oh, itu kan menurut Bang Suma. Ya memang enggak ada hubungannya. Apa hubungannya orang-orang Yahudi dengan orang Kristen? Hubungannya di mana? Justru orang Yahudi dengan orang Kristen itu adalah apa? Satu bagian yang itu menurut Kristen. Itu menurut kalian. Itu menurut kalian. Di mana jalurnya orang Kristen dari Yahudi? Dengar, jalurnya ya. Di mana? Karena semua nabi itu tidak ada yang Islam kan? Siapa bilang? Muhammad. Siapa bilang? Semua nabi itu Muslim. Semua nabi itu kan AS. Bukan orang. Semua nabi itu Yahudi loh. Tidak ada nabi Arab. Kata siapa? Justru kata siapa? Punya loh. Kata siapa? Kata siapa ya? Lihat di Al-Quran dah. Ibrahim itu Yahudi. Adam itu. Ibrahim itu Yahudi. Nuh itu Yahudi. Lut itu Yahudi. Adam itu apa? Adam itu Muslim. Adam Muslim. Oke. Sekarang kapan kalimat syahadat itu datang? Syahadat itu pada Nabi Muhammad. Iya. Nabi Muhammad munculkan syahadat baru bisa jadi Islam. Kok bisa? Ya itu Islam pada saat disempurnakan Islam, ya. Tapi Islam sudah ada dari sejak Nabi Adam. Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like dan juga men-share channel kita ini. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Pada zamannya Yesus. Banyak syahadat jadi. Ya iya dong, ngerti syahadat nggak? Iya, kan tidak ada apa syahadat itu? Muhammad. Ngerti syahadat nggak? Ya kan 2 kalimat syahadat itu. Iya, Yesus juga mengatakan itu 2 kalimat syahadat juga Yesus. Yohanes 17 nomor 3. Dengar dulu. Hidup kekal itu adalah pertama, bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua bersaksi Yesus utusan Tuhan. Itu. Nah, Yohanes 17 nomor 3. Syahadat Muhammad tidak berlaku jadinya. Ya, pada zaman Nabi Isa Yesus. Kan belum ada di situ Nabi Muhammad. Cuma berarti kamu tidak mengakui syahadatnya Muhammad yang benar kan? Ya, Nabi Muhammad saya datang pada saat Nabi Muhammad sudah lebih dulu datang. Sekarang hubungannya Yahudi dengan Kristen itu di mana? Berarti itu dulu. Semua nabi yang sebelum hubungannya itu, Yahudi dengan Kristen itu di mana? Itu dulu. Di mana hubungannya Yahudi dengan Kristen di mana? Hubungan Yahudi Kristen itu yang mana? Mana hubungannya? Mana? Kamu ini juga semua nabi itu tidak ada yang mana coba tunjukkan satu nabi yang disebut Kristus. Mana ada yang disebut Kristen? Mana? Yesus di dalam Ibrani 5 nomor 7 disebut sebagai orang soleh. Kau tunjukkan kepada saya di mana Yesus disebut orang Kristen. Syarat seorang bisa jadi Muslim itu apa? Hubungannya antara Yahudi Kristen itu apa? Kamu jawab dulu. Nggak bisa, kau turun. Syarat orang menjadi Islam. Turun aja bang. Abang turun. Kristen itu penumpang gelap, nggak ada hubungannya dengan Yahudi. Dadah. Dadah penyembah dewa Athena. Nggak ada hubungannya. Yesus dengan Kristen nggak ada hubungannya. Yang berhubungan dengan Yesus, dengan Kristen itu hanya Paulus. Yesus itu juru selamat. Selamat itu Islam. Berarti Yesus juru Islam. Sian deh loh.
di bawah ada yang nantang debat udah berhari-hari, Gurunda namanya Obi. Cuma Ya, nggak bisa dijambak, dia belum minta multi lagi. Tadi ada naik, nggak tahu siapa yang nurunin. Terus yang keduanya tadi ada yang typing berkali-kali namanya Andre namanya. Ada yang Musahadat katanya. Cuma ditunggu lagi di DM sama teman-teman netizen di bawah. ya dinaikkan aja yang tadi yang mau nantang debat, silakan. Iya, itu bikin PD terus ya Obi. Naik Obi, minta multi Obi atau typing, nanti saya jambak. TV Abi. Naik Bang, naik. Naik TV Obi. Yang sopan ya, yang sopan. Gunakan otak, gunakan akal. Jangan ngomong sendiri. Oh iya. Kang, saya makan dulu Kang. Pesanan saya Siap. baru datang. Ya, Siap. ntar ya teman-teman. Ya. Ntar Nah, aja. Ya, siap Gurunda. Nah ini ya si TPOB, kalau Gurunda rehat atau makan atau apa pasti minta naik. Tapi kalau Gurunda ada, nggak minta naik. Ini aneh nih dengan otaknya si Obi ini. Naik sini Bi. Emira Sukron. Jejak kalian kasih. Ya teman-teman di gaspol terus tab layarnya ya, diposting ulang, di share. Jangan lupa tuh rob oranye ya, diklik ya teman-teman ya. Belaga bego dia. Iya gitu Dia Bang Adi pengen- dari tadi. Ya, Dia pengen itu framing. Saya berhasil naik di roomnya Banjuma. Saya nantang Banjuma, tapi Banjumanya diem aja kan gitu. Emang licik sih orang-orang kayak gini. Iya, yang namanya juga sisa-sisa Belanda. Gimana sih? Maksud lu gua paham bro. Lu naik sini sama gua, ayo naik. Tapi lu harus pandai bahasa Indonesia, minimal ngerti original test dikit lah, yang original testnya yang asli bahasanya. Tadi sempat saya tanya, menguasai Bible nggak? Katanya dia sih enggak. Sok-sok melawan Banjuma. Nenekmu kiper lah. ya Nah, ini mana? Kang Com. Ya TPOB mana? Ini siapa ini? Ya, kenapa semuanya lari lagi ini? Aduh. Bukan lari, makan ngehe. Lu bonge ya? Terkencing. Terkencing-kencing apa? Orang lagi makan. Lu punya telinga gak sih? Oh, Dengar nggak? oke. Oh ya, saya pikir dia takut. Makanya kalau naik itu pasang Oke. dulu gigi palsunya. Mau lawan siapa ini? Lawan Tuh, gua. Yang mana lawan yang Bang bisa Andi, ini? lawan Bang Andi tuh. Oh, oke. Ada ilmu. Tadi lu bilang Yesus ya turun dari surga, ya kan? Nah, turun dari surga itu lewat mana? Lewat mana dia turunnya? Lewat keluarga jadi manusia. Lewat keluarga. Aduh, makanya pasang dulu gigi palsu lu biar enak ngobrolnya. Lewat mana? Kok lewat keluarga sih? Kau ngapain? Kamu Lewat tertawa? mana? Saya juga bingung. Dijawab. Iya, lu kok. bilang lewat Makanya- keluarga. Ya iyalah keluarga Yusuf dan Maria. Oke, jadi Yesus, jadi Tuhanmu Ya, punya terus keluarga. nggak jelas. Kurang Jadi Tuhanmu jelas. punya Ya, keluarga. iyalah. Oke, baik. Iyalah. Baik. Keluarganya Yesus Tuhannya siapa? Kenapa? Keluarganya Yesus Tuhannya namanya siapa? Ya Tuhan Yesus juga lah. Jadi Pak Yusuf Tuhannya adalah Yesus. Ya iyalah. Terus anaknya Pak Yusuf siapa? Kalian ini sebenarnya otak ada ilmu nggak? Kok putar-putar di situ nggak jelas dan ngerti? Sudah dijelaskan kok nggak ngerti. Terus Tuhannya Makanya saya Maria. tanya ada ilmu. Iya, Ada ini saya ilmu mau nggak kamu ilmu, ini? ini saya mau cari ilmu ini. Terus Nah, Tuhannya. kalau kamu dijawab sudah ngerti. Jawab Terus yang Tuhannya. benar. Iya, terus Tuhannya Maria siapa?
Lah, kan sudah dibilang Yesus Tuhannya. Oh, berarti Tuhannya Maria, anaknya Maria gitu. Ya, terus ngapain? Apa yang salah? Oh, jadi Oon memang. Kalau kau On memang begitu. Jadi Tuhanku, kata Maria, Tuhanku adalah anakku gitu. Kalau Ya? orang Tuhan itu datang jadi manusia supaya tahu, kamu tahu, mau tahu. Oh, manusia, Mau bukan tahu. Tuhan. Mau tahu datangnya dia jadi manusia kenapa? Yesus itu manusia apa Tuhan sih? Supaya kamu itu lu semua jawab dulu. manusia itu Lu bisa ngomong dihapus dosanya kan. Yesus itu manusia atau Jadi, Tuhan sih? nggak usah kamu ngerocos terus, dia Tuhan lah. Acim. Lalu yang ngerocos kok. Kamu yang ngerocos nih dong. Masih mau datang besok. Syukron Amira. Aduh. Kasihan ya. Jadi Anakku Yesus adalah Tuhanku. Ntar dulu Kang, dari atas dulu. Yesus dari surga turun ke bumi. Lewat mana Kang tadi? Keluarga. Lewat keluarga. Siapa keluarga itu? Keluarga Pak Yusuf sama Maria kan gitu. Cuma saya bingung kok Tuhan keluar lewat keluarga. Maksudnya apa? Keluarga itu apa? Keluarga kan manusia-manusia kan. Kalau keluar kan mungkin dari lubang atau dari apa. Kok dari keluarga? Ya keluarga berencana kali. Kan belum ada KB. Itulah kalau penyembah dewa Athena. Kalau berbicara mengenai Tuhan kita itu, dia itu terlalu kritis. Tapi kalau giliran sembahannya yang ditanya sangat-sangat simpel. Yesus datang melalui apa? Keluarganya. Jadi Maria melahirkan apa? Tuhannya. Kenapa dia menjadi manusia? Ingin menghapuskan dosa-dosa. Sederhana kali kan? Sederhana. Kayak kentut campur air kalau menjelaskan tentang agamanya. Tapi kalau giliran agama Islam yang ditanya, wah, kritiknya minta ampun, sangat kritis, Cok. Dia Tuhannya nenen sama ibu manusia, dianggap sepele, malah nggak dipikirkan. Dongeng aja bang. Bang. Yang dongeng itu Tuhan dilahirkan manusia. Nggak akan sampai ke situ bang, otak abang bang. Nah, coba buat otak saya sampai. Coba. Lu kok diturunkan senopati tadi? Nah, coba turun ke apa? Bagaimana caranya sampai otak saya itu bisa menerima? Gampang bang, gampang. Nah, coba Abang caranya percaya dulu Bibel bang. Wah, itu gila namanya. Nah, berarti kan nggak bakalan sampai otak abang. Itu namanya pembodohan. Kau suruh saya percaya sesuatu yang tidak masuk akal. Itu Udah, namanya yang abang percayai aja lah bang Juma. Nggak Gimana, bisa Bang? dong, Surga nggak kita, bisa. Bang. Bagaimana mungkin Tidak saya dari mau itu, percaya seekor kambing Anda ajarkan saya adalah ayam? Nggak mungkin. Hanya orang gila yang melihat manusia lantas dia mengatakan ini Tuhan. Itu orang gila itu, orang Iya, gila. kita bahas bang, poligami bang. Orang gila itu. Itu udah jelas nggak abang percaya, nggak akan sampai otak abang. Memang saya nggak percaya kan Anda masuk akal. Iya, Bagaimana mau makanya sampai? jadi dongeng-dongeng aja nanti itu sama Bagaimana abang. mau sampai ke otak kalau sesuatu itu tidak masuk otak, tidak masuk akal? Ini ajaran Kristen, mimpi masuk surga. Masuk akal aja kagak. Yang masuk jelas-jelas masuk surga aja lah bang, yang dapat perawan. Iya, masuk surga itu yang menyembah kepada bidadari. Tuhan yang benar. Kok ada Tuhan netek sama ibunya? Mana bang Tuhan itu. bahas lu. Abang pula sibuk kali bahas-bahasnya nggak percaya. Lah, supaya kau waras. Masa kau setiap bang, kita ini mau kalau bagaimana kau mau waras, agamamu tidak masuk akal. Ini aku mau di rupiah bang, abang rupiah kan bang. Kemana? Gurunda. Iya. Jangan bersin nanti keluar teos itu di hidung. Aduh. Mau di rupiah nggak bro? Kamu mau di rupiah nggak? Dengerin Gitu ya. Rukiah ya, dengerin. Jangan dulu bang. Dengerin sama Rukiah, dengerin diam Awak juga sama mau Rukiah. poligami kayak bang. Ini, hacim. Nah, saya tuh cara Rukiahnya tuh. Tuh kalau bersin nanti keluar itu loh dari keluar teos loh dari hidung Bang Andi. Poligami wanita manusiawi. Poligami Tuhan gimana dong?
Kurang ajar. Tuhan dipoligami gimana dong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Andi Akang. Kenapa Kasih naik lagi hotel-hotel deh. ini ya, dongok-dongok. Kasih naik lagi. Itu berapa kali multi terus tadi. Kalau tidak ada poligami, kamu itu tidak punya Tuhan. Karena Maria juga dari keturunan Daud berpoligami. Jadi kalau kamu tidak setuju poligami, mestinya kau protes Yesus. Jangan kau lahir, karena kau lahir dari poligami. Tapi nggak nyampe ke situ otaknya sih. Iya, Senopati, Ya, Muslim apa Kristen, Bang? ya malam. Ya, Muslim apa Kristen, Bang? Saya Kristen. Nah, baik, temanya ini, Bang. Siapa yang kau sebut, yang Kristen sebut Allah? Yang penting bukan Allah dari negeri Mekah. Iya, jawab aja. Siapa yang Kristen sebut Allah? Siapa? Udah bisa on cam dia. Siapa? Dijelasin aja, Bang. Siapa, Bang? Ya Yesus lah Tuhan. Yesus itu Allah. Nah, Yesus katanya Gurunda. Di usia berapa Yesus sudah menjadi Tuhan? Di umur berapa, bro? Hoi. Sebelum dunia ada dia sudah menjadi Tuhan. Oke, mana lebih tua Maria daripada Yesus? Mati mako. Hoi. Tuhanannya ya lebih tua Yesus lah. Oh, lebih tua anak daripada ibu. Mikir. Macet. Makanya Geser jantungnya ke lutut. Jadi lebih tua Yesus daripada Maria ya? Iya. Hei. Bang Handi, ehonya kegedean, Bang Handi. Enggak, gua pakai eho kok. Cek, masa sih? Silakan, Senopati. akalnya Masih Kang, cek, masih. Udah enggak. Siapa nama tuannya Maria, bro? Siapa nama Tuhannya Maria? Yesus. Siapa nama anaknya Maria? Yesus. Mana? Yesus. Dompala Cordoba. Apalagi Yesus itu anaknya Maria. Berarti Tuhannya Maria adalah anaknya Maria, betul? Oke. Siapa yang mencabut nyawa Maria? ada yang salah. Ya, nggak apa-apa. Siapa yang mencabut nyawa Maria? Hei, Kenapa? siapa yang mencabut nyawanya Maria? Siapa yang mencabut nyawa Muhammad? Ya Tuhan, Allah. Siapa yang mencabut nyawa Muhammad? Allah menyuruh malaikat Jibril. Udah saya jawab. Siapa yang mencabut nyawa Maria? Allah. Hei, Allah jawab. yang mana? Allah yang mana? Jawab. Iya. Siapa yang mencabut nyawa Maria? Jawab. Hei, malu dia bilang Yesus. Berarti Kalau Allah dia jawab, itu Allah negeri kita. Iya. Kalau dia jawab Yesus, berarti anak durhaka. Kenapa? Dia mematikan ibunya kan gitu. Coba jawab. Apakah Yesus termasuk anak durhaka yang mencabut nyawa ibunya? Jawab.
Anak durhaka ini Yesus ini, mencabut nyawa ibunya nih. Mentang-mentang udah dilahirin, udah dilahirin, disusui, dirawat, dia cabut nyawa ibunya. Anak durhaka. Macet dia, Bunda Rahma, macet dia. Takut dia ngomong kalau Yesus. Itu pertanyaan sangat menggelikan dan mematikan. Jadi anak durhaka kalau dia cabut nyawanya mamaknya ya. Ada yang mau syahadat Bang Andre, silahkan multi. Ada yang mau syahadat katanya, boleh saya? Iya, naik Bang, naik Nggak Bang. bisa, saya nggak bisa jambak dia di privat. Harusnya jangan komen-komen terus, minta naik aja langsung, pasti dinaikin. Kalau emang benar. Dia WA juga tadi ada, silakan naik aja. Gak bisa dijambak. Mana Jum? Siapa yang cabut nyawa Maria? Jawab dulu. Juma mana Wih. Juma? Siapa yang cabut nyawa Maria? Jawab. Jawab Siapa dulu yang itu. cabut? Siapa yang mencabut nyawa Muhammad? Nggak mau dijawab. Udah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril datang, kemudian malaikat pencabut nyawa. Itu udah saya bilang tadi, saya jawab. Siapa yang cabut nyawa Yesus? Maria. Mana lebih mulia? Mana lebih mulia? Siapa yang Mana lebih cabut? mulia, malaikat atau manusia? Siapa yang cabut nyawa Maria? Jawab dulu. Kau jawab. Malu dia. Kalau dia Mana jawab lebih itu mulia, berarti malaikat atau Yesus manusia? anak durhaka. Memang ini Yesus anak durhaka ini, cabut nyawa ibunya nih. Udah disusui, udah dilahirkan, udah dikandung 9 bulan. Ini orang udah gede, cabut nyawa ibu. Lebih mulia mana, malaikat atau manusia? Apa sih pertanyaannya? Nah, gini kan Ya, bro, siapa yang mencabut nyawa? Bro, siapa yang mencabut nyawa Maria? Aku nanya Bang Juma dulu, dapat gelar gurunya dari mana dia, gurunda itu? Nah, langsung jawab dulu nih, mau nggak menjawab nih? Boleh, Siapa yang boleh. mencabut nyawa Maria? Jibril. Mana datanya? Mana datanya? Mana Bibel Abang, ada nggak? Mana datamu? Kau ngomong doang. Ya, Jibril lah, tadi Abang bilang Jibril. Saya nanya Maria lah, ibunya Yesus, ibunya Yesus. Bro, bisa diskusi ini nggak, edukasi dan berilmu, bisa nggak? Kalau nggak bisa, saya turunin. Ada jawab dulu Bang, di surga orang Abang. Oke, di surga saya itu saja, iya. Ya saya jawab ya. Nanti kau juga jawab pertanyaanku. Oh boleh Bang, diskusi iya. suara kita Bang. Iya ya. Diskusi Kalau yang umat debat, Islam, ini saya mau jawab. Kalau surganya umat Islam itu tempat menikmati semua kenikmatan yang tiada taranya, Iya. dan tidak pernah kita nikmati di muka bumi ini. Termasuk laki-laki yang soleh, laki-laki yang menjaga kehormatannya, laki-laki yang mati syahid membela agamanya, itu dijanjikan 72 bidadari dengan sah dan meyakinkan, kan begitu. Nikmat kan? Nikmat dong. Itu saya Izin, jawab. Bang, izin, Bang. Nah, sekarang saya tanya balik. Waalaikumsalam, sebentar ya. Saya tanya balik. Di dalam Bible-mu itu, yang mendahului kamu masuk surga adalah pemungut cukai dan wanita pesundal. Pertanyaan saya, Bang, apa fungsi wanita pesundal di surgamu? Jawab. Oh, itu yang Abang baca perumpamaan itu, Bang. Anjir, perumpamaan. Makanya jangan dapat dari Jibril, Bang. Saya jawab dulu. Jawab. Apa fungsi wanita pesundal di surga? Buat apa? Jawab. Kalau nggak menjawab, gue turunkan. Itu perumpamaan. Enggak, bentar Bang. Yang menyembah patung-patung Ya. juga menyembah Iya. Tuhan. Ya, itu perumpamaan ya, Bang. Itu perumpamaan. Iya, Coba aduh. tunjukkan ayatnya kalau Yesus pernah berfirman dalam perumpamaan.
Itu ku jelaskan Bang ya, itu perumpamaan. Iya, tunjukkan dulu datanya kalau Jadi Yesus. debat jadinya kita Bang kan. Iya pasti debat, Tadi kan ini kita debat, diskusi. kan ini lagi debat ini. Diskusi Gimana kita sih? Bang. Nggak Kan mau jadi gua pengen debat, Bang. nggak mau gua pengen debat. Ngapain lu kalau Debat diskusi sama doang? Edi saja lah Bang, kita Ya nggak udah layan suruh ke layan. sini, Nggak jadi turunin suruh ke lah. sini, suruh ke sini jadi. Ya anjing, udah turunin Giliran nggak banyak mau. debat sama gua nggak mau lu dasar. Gua udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar dulu Bang Andre ya. Jadi gini saya luruskan tadi, saya udah jawab pertanyaannya dia baik-baik. Saya rasa umat Islam setuju semua dengan pertanyaanku itu. Apa benar nggak sih ada 72 bidadari? Ya syaratnya sangat tidak semudah itu. Harus laki-laki harus menjaga kehormatan ya di dunia ini. Terus kemudian mati syahid membela agamanya dan seterusnya gitu. Dijanjikan 72 bidadari. Asik toh? Asik nggak? Laki-laki semua di sini asik nggak? Asik. Nyaman tiada tara di surga itu. Mereka coba saya tanya balik. Apa fungsi wanita pesundal di surga? Jawabannya apa? Perumpamaan. Katanya mau diskusi baik-baik. Emang blow on, diajak debat nggak mau. Ya sebentar. Ya, itu ada Bang Andre. Andi izin lanjut. ya. Bang Andre gimana Bang Andre? Katanya ada yang mau mualaf, ada yang mau syahadat. Berapa keluarga? Assalamualaikum kok. Waalaikumsalam. Saya bukan kok. Sorry Ustaz. Bukan Ustadz juga, Akang aja panggil Akang. Bukan Ustadz. Sorry, Akang. Bang Andi doang yang Ustadz di sini. Ini, saya ini kan punya teman, agamanya Cina, Kristen kan. Bukan agamanya Konghucu. Cina. Kalau Cina itu Ini nih. negaranya. Ini kumis lele, turunkan saya katanya saya nggak berbobot. Nah, kalau begitu terakhir hari ini kau nonton di sini. Nah, kau carilah Andila yang berbobot ya. Selamat tinggal. Lanjut. Jadi teman saya itu, alhamdulillah, sahabat kita kan dapat hidayah. Jadi mau tanya-tanya lebih dalam, bisa nggak yang ini dinaikkan ke sini? Baik. Siapa namanya? Mr. YZ. Mr. YZ. Silakan Bang Mr. YZ minta permintaan naik. Atau kalau enggak typing di bawah nanti saya jambak. Coba cek dulu permintaan, belum ada di request nih. Mr. J-Set belum ada permintaannya. Ini kayaknya di bawah banyak oten-oten yang nyamar jadi Islam, nyuruh-nurunin kita. Kayaknya banyak yang nyamar ya. Biarin aja, gua beri satu-satu. Tadi kan nanya juga sama Andre kan. Jadi Andre jelasin apa yang Andre tahu. Ya. Jadi dijelasin. Nah, selebihnya itu lebih bagus kan tanya sama Akang di sini kan. Enggak, sama Sama Bang Bang Juma Juma nanti. lah. Sama Bang Juma nanti, sama Bang Juma. Mending gini Bang, Abang Mr. YZ-nya suruh ke sini dulu Bang, suruh naik dulu. Itu ada tuh, ini itu. Nah, Mana? Ini dia yang udah nih, saya jambak nih. Ini, iya, Ini entar saya mau bersihin dulu. Bentar. malu dia Oh, Kang. dadah. Nah ini dia. Cewek, Malu, Mr. YZ malu ini di cewek. kamera katanya. Assalamualaikum Ini Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikum. Waalaikumsalam Bang. Mr. Yeset, ini yang mau nanya-nanya tentang Islam ya Bang ya? Iya Bang. Sekarang agamanya apa Bang? Agama sekarang Konghucu Bang. Oh Konghucu. Oke, silakan Bang. Bang Juma nanti menjawab. Ada apa kira-kira yang mau ditanya? Silakan. Cuman mau nanya ini sih. Kalau dalam agama Islam ini kan, kalau kita mau ke Islam, istilahnya kan nggak ada paksaan apapun kan. Niat dalam hati kecil kita. Itu bagaimana Bang? Maksudnya gimana sih Kang? Oh nggak paham nih. Misalkan gini Bang ya, kita kan agama dulu sebelum mau masuk ke Islam kan gini. Agama dulu kan Konghucu. Nah cuman istilahnya hati kecil tergerak lah buat ke agama Islam, istilahnya yang ke mualaf lah. Syaratnya mungkin ditanya gitu. Iya Bang. Syaratnya mudah Bang. Silakan nanti
fotokopi KTP doang, di foto gitu. Terus syahadat, udah Islam. Begitu. Memeluk Islam itu mudah bang, nggak ribet. Ya maksudnya ya nggak seribet kayak agama lain kan bang istilahnya. Nggak perlu dicelupin di air, nggak perlu. Ya kemarin sih sempat nanya-nanya juga sih, kira-kira Ustadz tuh mana ada yang sempat nggak kira-kira yang mau ngajarin, istilahnya ya mau ngajarin atau ngebimbing lah buat Insya Allah habis syahadat ya dituntun edukasi. Abang posisi di mana? Bangka Belitung. Oh bang, apalagi Bangka Belitung, kita punya teman banyak di sana. Bangka Belitung, Bangka Pinang ya bang, sama kayak Bang Andre. Islam Muslim di sana, kita punya teman banyak Muslim di sana, baik dari aparat maupun dari dari pengacara dan seterusnya. Pokoknya aktivis lah banyak di Bangka Belitung yang bisa membantu Anda nanti. Ya istilahnya ya kalau dalam Islam kan mesti harus sunat nih bang. Nah sebelum saya Banyuma bisa edukasi Banyuma adik kita nih. Belum bisa bang kalau buka kamera bang, soalnya pengikutnya mesti. Banyuma mungkin masih menjauh ya Kang Banyuma ya. Banyuma Nggak tahu saya, kayaknya masih makan Gurunda, masih makan. Tunggu sampai Gurunda beres makan aja dulu. Sudah lama ingin memeluk Islam ya bang? Udah bang, istilahnya ya cuman saya nih agak ragu, belum ada yang ngebimbing saya gitu bang. Saya kasih masukan dikit. Saya kasih masukan dikit, Insya Allah dibimbing nanti, silakan Kang. Ya, sebelum nanti abang mengenal Islam lebih jauh lagi, gini bang, persyaratan untuk masuk Islam itu nggak berat bang, ringan. Cuma syahadat, nanti lampirin KTP sama tanda tangan, terus kartu keluarga ya bang. Nah terus Anda harus berani open camp. Nah yang beratnya ini yang ngejalaninya nanti bang, harus sholat, harus puasa, harus zakat bang. Itu yang berat bang. Kalau ya, syarat untuk masuknya ringan. Kalau Islam, dalam agama Islam ya ada lah bang, agak sedikit tahu harus di mana kita tuh harus zakat, harus banyak sedekah, banyak sholat, istilahnya ya nggak boleh lah ninggalin ibadah. Ya itu udah, lagi enaknya tidur abang harus bangun subuh-subuh kan, lagi enak-enaknya kerja sholat zuhur abang harus sholat kan. Nah itu bang. Iya. Nah ini perbedaan ajaran atau agama Samawi dengan agama Yunani, itu bang perbedaannya bang. Nah itu dah, kalau udah kuat. Dia bukan agama Yunani, bukan dia. Oh bukan, iya maksudnya ke Oten, kalau Oten bebas bang. Cuma nyanyi doang udah selesai, kelar. Di KTP Buddha ya bang ya? Konghucu bang, masih. Oh Konghucu ya. Coba untuk memastikan gini bang, untuk memastikan abang KTP-nya dipoto kirim ke Bang Andre kirim ke Bang Andi, bisa nggak? Bisa bang. Boleh. Bang Andre siap Bang Andre? Udah punya nomor WA Bang Andi belum Bang Andre? Belum ada Kang. Tadi yang WA saya siapa ya? Tadi yang WA saya siapa? Tisa, yang WA saya juga Tisa itu netizen Muslim gitu. Ya udah dicatat aja nomorku. Siap. Abang masih pakai jaket bang? Bang yang tahu nomorku di bawah, yang tahu nomorku di bawah dicatat dong, ditulis, nulis sendiri nggak nongol. Yang tahu nomorku di bawah itu diketik. Ya silakan. Tadi datang minta tolong untuk saudara kita ini, minta tolong kalau sudah mualaf tolong dibimbing sholatnya, tolong diajarin semuanya lah tentang agama Islam kita. Iya, kalau saya yang bimbing saya aja masih kurang. Iya bang, gini bang, itu gampang. Nanti kalau udah ini nanti ada Pak Arif. Pak Arif kan banyak tuh anak buahnya di semua Indonesia ya, termasuk ustadz juga ada. Nanti kita tinggal menghubungi Pak Arif. Bang Mr. Jet ini di mana posisinya, nanti disamperin. Nanti disamperin sama kita.
Alhamdulillah. Nanti disamperin. Nanti mau ke pesantren ke, mau belajar di rumah ke, atau mau belajar di masjid ke, nanti kita yang ngarahin, Bang. Alhamdulillah. Mualaf itu kan harus dibantu memang bang, wajib. Hukumnya kita bimbing dia sampai mandiri gitu. Wajib itu, nggak boleh dibiarkan. Andre, itu nomor aku tuh di bawah tuh, Andre. Ah, itu tuh nomor Itu. Bang Andi. Sok Bang Mr. Jet, kirim dulu KTP-nya ke Bang Andre sama tanda tangan di kertas polos ya, di kertas putih ya. Mm. KTP, kartu keluarga pegang nggak? Kalau fotokopinya ada bang? Ya, dipoto aja, dipoto aja, dipoto aja. Surat cerai udah punya? Belum nikah bang. Oh, belum nikah. Oke, nggak apa-apa, Bang. Bujangan dia bang. Boleh bertanya, Bang Mister? Nggak boleh. Ini udah ini apa sering nyimak diskusi di komal-komal TikTok ini? Diskusi lintas agama sering. Belum sepenuhnya sih bun, jarang. Cuman kalau istilahnya kalau dalam agama Islam adalah sedikit tahunya. Yang membuat tertarik ingin memeluk Islam itu apa bang? Yang bikin tertarik dalam agama Islam tuh dalam hati kecil bun. Pengen masuk ke agama Islam. Itu namanya hidayah. Masya Allah. Insya Allah. Keluarga sudah ada yang memeluk Islam sebelumnya nggak? Ada bang, kakak cewek. Ada kakak. Ya. Bangka Belitung itu banyak mualaf loh. Iya, betul. Udah disunat belum, Bang? Bang udah disunat belum? Alhamdulillah udah bang. Oh, udah, mantap. Sudah ada sertifikatnya Kang tadi dikirim sama Andre. Maksudnya sertifikat apa? Sertifikat di tanah itu Kang. Bahwasannya kalau udah itu kan kalau sunatan itu kan dapat sertifikat di Oh, tanah. iya. Oke. Nah, itu ada tuh. Kirain saya pikir sertifikat mualafnya. Ya udah itu kirimin aja ke Bang Andi, Bang. KTP sama kakaknya, Bang. Sama tanda tangannya, Bang. Tangannya di atas kertas yang bersih ya, jangan yang garis-garis. Bang Arif mau naik tuh. Tunggu. Ada di bawah Bang Arif, lu nggak naikin lu dari tadi minta lu. Mana? Gini, udah tuh. Bunda Rahma ini sentimen Bunda Rahma ini. Enggak, fokus ke ini, fokus ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bun, Hah? Bunda kemana aja Bun? Berisik. Lanjut. Jadi itu Bang Arif, saudara kita di Bangka Belitung. Habis ini nanti kita serahin ke Bang Arif lah untuk urusan Bangka Belitung. Siap. Saya kalau ada yang musyahadat buru-buru mau naik, saya mau dapat pahala. Masya Allah. Follow teman-temannya. Di follow ini biar dia bisa on cam. Mister Wah, Yejet, ini udah mau nanya boleh nggak? lengkapnya udah dikirim nih. Coba Mister saya lihat Yejet. ya KTP-nya ya. Udah saya kirim Kang. Saya nggak usah baca nih. Sebelum saya mau tanya dulu nih, boleh nggak Mister Yejet? Oh iya Ya, benar, boleh, kok Bang. lucu loh. Mister Yejet, ketertarikan nama Islam apa sih? Tiba-tiba mau Ketertarikan agama Islam nih menurut saya tuh gini bang, karena jalan agamanya lebih ke Allah gitu loh, nggak kayak agama-agama lain istilahnya ya kan. Kalau agama lain kan adalah yang menentang, ada yang segala macem. Alhamdulillah. Lebih religius ya. Iya Tinggal di bun, dia lebih religius ke Allah gitu, nggak kayak agama lain kan istilahnya ya. Banyak bertentangan dengan apalah inilah. Tinggal di mana Bang Mister Yejet? Tinggal di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Bangka Belitungnya Di daerah perumahan Mangkok Asri bang. di kota Bangka Belitung ya? Ya. Izin, ininya alamatnya di belakang layar aja, Pak Arif. Alamat Ya, aman.
Kalau sudah lengkap disegerakan. Nunggu Bang Zuma. Nih masih nunggu Bang Todd itu di ini aja pakai kertas putih terus tanda tangan tuh. Nanti ku kirim sama Bang Andi tuh. Bentar teman-teman, jangan di ini dulu. Sampai nanti pas prosesi syahadatnya baru. Ya teman-teman ya. Rasa pengen nangis Kang. Boleh? Yang merdu nangisnya. Bang Andre di Bangka Belitung juga ya? Sama satu kota Bang Andi. Ini yang ngirimin gue ini Bang Andre apa yang bersangkutan? Nomornya Ya, saya. saya Bang Oh. Andi, Andre. Iya, orang begitu cintanya sama Islam, kita udah masuk Islam kok kayak gini ya. Ya, Besar dosa gua. Andre, nanti kamu DM saya ya nomormu. Nanti kita kontakkan, kita bantu nih yang mau sahabat. Siap, Bang Arif. Ya. Udah langsung aja gua kasih nih Bang Arif. Siap. Nah ini Bang Andre yang mau ngebimbingnya nanti Pak Arif di belakang layar. Bukan saya, Kang. Iya, anak buah Pak Arif. Bang udah saya kirim itu tanda tangannya. Udah saya kirim Bang Arif. Siap. Ini ada yang mau bantu beli peci nih. Minta nomor Jadi gini rekening. teman-teman. Taruh dulu, ini udah lengkap. Tanda tangannya sudah ada. Foto kakak ada. KTP ada. Saya baca dulu ya Kak. Agama doang saya baca. Konghucu. Nama lengkap boleh nggak disebut nih? Boleh, Bang. Ya, nama lengkapnya Dian Mendra. Lahir di Pangkal Pinang, bla 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 bla. Oke, udah lengkap. Tanda tangan udah ada. Tolong di follow teman-teman, biar bisa on cam. Di follow ya. Yang Mr. Yeset ini di follow. Di follow. Udah 400 followersnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Kores. Oh iya, Peta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah disunat berarti ya? Siapa Andre ini? Kayaknya ada sertifikat sunatnya malah dikasih nih. Waduh, berarti sunat yang kedua Andre itu lebih sakit dari yang pertama. Aduh ya. Sertifikat dengan bangga diberikan kepada habis nanti Bang sunat 2 kali. Kulitnya nanti bukan dagingnya. Aduh. Oh iya. Ya, mau di follow teman-teman semua. Saudaraku, Itu on cam. aku udah Islam dari kecil, bukan malam. Makanya itu aku sedih. Ya, teman-teman yang ada di bawah yang 5,4 ini, silakan semua yang di atas di follow ya. Semua yang di atas di follow sambil tap-tap layar, posting ulang, di share-share, dan jangan lupa nih, untuk menghidupkan Komal ini, algoritmanya biar naik, lob oranye itu digas, diklik guys. Biar Komalnya itu hidup dan anti rungkat ya. Jauh lah, bukan anti rungkat ya, tapi jauh dari penombakan, insya Allah. Ya, lob oranye itu yang penting ya, biar kelihatan gak spam, bukan robot loh, dianggap oleh si TikTok ini gitu loh ya. Soalnya nggak ada yang open cam di sini, saya mau open cam, takut si Kores nanti kecewa. Oh, dari dulu saya. Nanti yang doa Kores ya. Astagfirullah. Ini, oh iya ya, nggak ada asatis di sini ya? Panggil dulu deh, Ustaz Alif. Ustaz Alif, Tunggu saya telepon Ustaz Alif dulu ya. Nanti gantian sama saya di bawah. Tunggu Sama saya aku telepon. aja ntar. Aku cuma mau dagang buku mumpung viewer gede. Udah dagang buku dulu Gi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fisabilillah. Sebagaimana seperti biasa, tidak lelah-lelahnya aku gaungkan program untuk regenerasi apologet-apologet di masa depan dengan cara wakaf buku, ikhwan.
Jadi kalian nanti beli buku bukan buat kalian pribadi, tapi untuk para santri di Pesantren Darut Tauhid Besutannya Agim di Bandung gitu. Target bukunya 300 yang kita akan wakafkan. Alhamdulillah sudah dibebaskan oleh antum semua sekitar 124 buku, berarti sisa 176 buku lagi, ikhwan. Kirim rekeningnya, Kores ke saya ya, WA. Oh, siap Pak Arif. Alhamdulillah. Alhamdulillah, siap ahlu sodakoh kami. Nah, bukunya ini, ikhwan. Jawaban tuntas fitnah terhadap Islam. Yang nulis tentunya orang-orang API sendiri, ada Sadwafi, Akimoto, dan tentunya dalam dalam koridor API gitu. Nah, ini semua bentuk argumentasi yang kita punya dirangkum dalam buku ini, kita akan wakafkan ini ke santri. Sehingga nanti santri akan siap sedia berhadapan dengan para penghujat Islam di media sosial. Gitu, ikhwan. Jadi dengan bantuan kalian, insya Allah generasi ke depan makin menjanjikan untuk menangkal pemurtadan dan juga menghajar balik para penghujat Islam. Caranya gimana, Kores? Caranya gampang. Kalian tinggal DM Kores, nanti aku kasih nomor WhatsApp. Yang udah punya nomor WhatsApp langsung aja. Nanti aku kasih nomor rekeningnya gitu ya. Kalau nggak DM WhatsApp Kores. Terus berapaan Kores? Ini 100.000 per buku. Aku nggak ngambil batik ikhwannya, dari pencetaknya segitu. Dan nanti nomor rekeningnya, nomor rekening pencetaknya langsung. Gitu ikhwan. Nah, lalu kemudian yang aku harapkan dari kalian ketika wakaf, supaya cepat beres nih programnya, supaya aku cepat ke Bandung bareng-bareng sama API yang lain. Kalian kalau wakaf jangan 1, langsung 5, langsung 10 ikhwan, langsung 15. Kores, saya mau wakaf untuk santri 10 buku. Alhamdulillah. Jadi cepat kelar gitu. Oh, ada yang nanya jilid ya. Ini jilid 1 ikhwan, temanya ketuhanan. Nanti di jilid 2 temanya kenabian. Lagi digodok mengenai apa? Mengenai pembuatannya lagi digodok lah sama orang-orang yang memang berkompeten dalam bidang perbukuan gitu. Kalau nggak salah nanti akan ada Akhi Ardiansa atau enggak Akhi Jibril sebagai penulisnya. Kalian kenal nggak Akhi Ardiansa atau Akhi Jibril? Kenal ya? Nah, mantap. Nah, nanti mereka berdua akan terjun langsung untuk jilid keduanya, gitu. Ah, yoi, ini orangnya ada di bawah tuh. Jibril 89, alhamdulillah. Ya ikhwan ya, aku tunggu infak kalian untuk program regenerasi umat ini. Thank you waktunya Pak Arif, Guruna, Bang Handi, Aka Santang, Bunda Rahma yang lama menghilang, Peta, dan Andre, dan Mr. YZ yang mau syahadat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saali belum diangkat ya? Tunggu ya. Ya udah ini aja kalau nggak. Kayaknya lagi buka komal. Coba di komalnya masih buka nggak usah Dalip. Kalau buka komal di typing aja di bawah teman-teman. Di follow dong itu dulu telat banget di follow-nya. Biar bisa on cam. Itu Mr. Yasa di follow. Biar bisa on cam. Temen sekarang dia baru 500. Ayo semangat yang 5K ini. Ini yang 5K ini jangan dianggap semuanya muslim. Yang 4,9 itu oten yang nonton tuh. Ini kalian kalau misalnya pelit follow dulu sekarang, nanti udah syahadat unfollow lagi gitu aja. Dan apa ya? Ini kelipatannya butuh 1K. Bukan, Peta, butuh 2K karena kelipatannya dua koin dia. 2 koin itu 1 follower. Oh gitu ya. Ini makanya nih. Ini kalau ini kan 1000 nih, kalau kita tap followernya 500-an. Tuh. 600 sekarang deh. Besarkan yang mau syahadat. Oh iya. Moderator, ayo kerja. Mantap. Tadi di bawah ada yang mau bantu beli peci. Boleh tuh ke rekening yayasan ya, tapi ikutkan untuk mualaf YZ. Kayak gitu. Udah tahu kan nomor rekening API? Nanti API yang salurkan ya teman-teman.
Ustadz Alif lagi PK sama Oki. Loh, dari tadi siang itu. Udah 750. Ayo teman-teman. Oh, lawannya si Oki, si Dewa Mabuk, suruh udahan aja dulu. Soalnya lawannya juga mabuk, nggak berbobot. Si Dewa Mabuk gitu mah, ngapain dilayanin? Bunda Rahma WA saya terakhir nggak dibales ya? Oh itu mana ya Bang? Terlambat nengok ininya WA-nya. Oh. Iya mohon maaf. Makanya pas ini lagi kan keluar itu apa rumah sakit, masuk lagi ayahnya anak-anak. Aduh, udah keluar alhamdulillah udah ini rawat jalan. Padahal itu hari janjian sama Bang Arif itu mau jenguk. Iyalah. Sepulang dari Bone ya kalau tidak salah Bang Arif ya. Iya. Tapi saya telepon Bunda katanya enggak, itu hari juga keluar, pas udah keluar itu hari. Iya udah keluar. Tapi besoknya baru ku lihat ininya chatnya Bang Ari. Udah di mana? Udah di Bone ya? Mana itu Bang? Bone balik lagi ke Makassar saya. Oh. PP doang beliau itu. Gurunda itu monitor Gurunda. Masih kurang itu, di follow lagi, masih kurang, di follow lagi. Ayo gas, follow, gas. Ayo teman-teman. Bang, turun dulu coba Bang Selfie. Turun dulu, terus naik lagi Bang. Turun dulu Bang, biar bisa on cam Bang. Bang Selfie. Bang 700. Selfie. Kok Bang Selfie? Bang Mr. Jet. Mister. Emang udah bisa Kang? Ya, kayaknya bisa. Dicoba aja dulu. Dicoba. Ini kan 4.000 ini kok. Ayolah follow teman. Biar beliau bisa on cam. Mau bersahadat. Udah bisa nih, udah bisa. Itu Bang, aku udah undang. Coba diterima undangan buka kameranya. Iya, keren. Oh, Alhamdulillah. Mantap. Jangan terlalu dekat, Pak. Dek, jangan terlalu dekat. Ya, agak jauh dikit, Bang. Jangan terlalu dekat. Mundur dikit. Ya. Mirip Chinese ya. Dia keturunan Chinese. Oh, Masya Allah. Emang Chinese kayaknya? Chinese ya? Nah. Iya, Chinese Bang. Chinese ya? Konghucu. Kan tadi juga Bang Andi kan Konghucu kan? Mirip ini Bang, editatil Bang. Lagu lu perak Kang. Yang mentang-mentang orang Makassar di Tamsil kok bilangnya mirip Esa kan akan aja. Udah Ustaz Alif di bawah ya, siapa gantian sama aku aja. Aku aku duluan. Oh ya wes. Bang Dian tuh coba Bang Dian tuh agak jauh dikit. Udah diambil potongnya kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh para guru semuanya. Gurunda, ini ada yang mau bersahadat Pak Bang Mr. Yejet dari Cindo, dia Cindo. Tapi maaf itu foto Gurunda ketutup sama judul sama tema. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya ini tadi udah ngirim KTP-nya, tanda tangan dia sama kartu keluarganya udah ngirim ke Bang Handi. Dia udah bulat pengen masuk Islam. Alhamdulillah.
Berarti sekarang kita tinggal ini ya, kita tinggal prosesi langsung. Iya, tapi geser ke dulu itu judul itu Gurunda. Kalau tutup muka itu geser ke sedikit. Tidak ada sih Bunda, tidak buka kamera gitu. Biar ketutup juga tetap ganteng kok, gimana sih? Oh, tidak buka kamera. Iya, iya. Iya, oke. Prolog dulu lah Bu Gurunda, prolog dulu lah. Ya, jadi pada intinya setiap manusia itu punya hak prerogatif untuk memeluk Islam. Kenapa? Karena baginda Rasulullah Muhammad SAW itu diutus untuk kepada seluruh manusia, bahkan sebagai rahmat untuk alam semesta. Karena itulah ketika seseorang melembutkan hatinya menerima Islam, itu artinya orang ini pantas kemudian untuk mendapat petunjuk, mendapat pengampunan dari pencipta langit dan bumi, kan gitu. Dan saya rasa saudara kita ini meluk Islam karena menelaah keyakinan-keyakinan yang ada dengan akal sehat. Karena tidak ada yang sampai kepada Islam semurni-murninya kemudian pemahaman kalau tidak menggunakan dasar akal. Karena di Islam syarat dengan aturan, syarat dengan ketentuan yang mana di dalamnya itu ketentuan dan aturan yang mewajibkan untuk dilaksanakan. Jadi masuk Islam artinya masuk dalam kelompok manusia yang ingin diatur oleh pencipta. Masuk Islam berarti masuk kepada kelompok manusia yang tunduk kepada perintah pencipta. Nah, kalau tidak mau tunduk kepada pencipta langit dan bumi, silakan keluar dari Islam, Anda pasti bebas. Sebebas hewan, begitulah di luar agama Islam. Kalaupun mereka ada yang melakukan aturan dalam agamanya, itu aturan yang mereka buat-buat sendiri. Bukan berasal dari pencipta langit dan bumi. Saya kira cukup sebagai pengantar. Ini harus disegerakan syahadat. Iya Bang Yes ya. Namanya siapa? Nama lengkapnya siapa Bang? Dian. Dian. Bukan Dian Sastro? Bukan kan? Bukan. Oh bukan. Oh, Dian Sastro itu teman SMA saya dulu. Oke baik. Kita langsung prosesi syahadat. Bang Dian boleh ikuti saya. Silakan satu tangan sebelah kanan Bang. Khusyuk mengingat, menyadari bahwa kita sedang disaksikan oleh Sang Yang Maha Menyaksikan yang telah menciptakan kita. Tangan kanannya simbol tauhid. Silakan dicontohkan Kang. Ya, silakan. Satu jari telunjuk. Ya, Masya Allah. Dengarkan saya dan ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Aku bersaksi. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad. Adalah Rasul utusan Allah. Bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul. Utusan Allah.
Sah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar. Turunkan tangannya udah ya. Subhanallah, Subhanallah. Jadi sahabat Dian, alhamdulillah saat ini juga Anda menjadi seorang Islam, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ingat, di agama kita Islam, pencipta langit dan bumi itu menyatakan keberadaannya bukan dengan menjadi makhluk, semisal menjadi orang, menjadi binatang, atau menjadi pohon, menjadi batu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Allah suci dari sangkaan-sangkaan seperti itu. Jadi bagaimana cara kita mengetahui bahwa Allah itu ada? Dengan melihat diri kita ini. Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang mengatur ritme jantung kita? Siapa yang menahan pertumbuhan gigi kita sampai gigi tidak bertumbuh seperti rambut? Siapa yang menahan kemudian hidung kita nggak memanjang seperti rambut? Siapa yang menahan kemudian tulang rusuk sehingga tidak memanjang seperti kuku? Itu semua adalah Allah. Al-Quran surah Fussilat ayat 53, Allah menyatakan keberadaannya kepada orang yang berakal. Cukup melihat alam semesta ini. Alam semesta ini menampakkan bahwa pencipta langit dan bumi kita itu ada. Cukup menyadari kita ini siapa, untuk apa, dari mana kita datang, untuk apa kita ada, dan mau kemana kita pergi. Cukup menyadari itu, maka kita sudah mengenal Tuhan kita, bahwa kita adalah ciptaan yang selalu dimonitoring, selalu dipersaksikan, selalu dilihat oleh pencipta kita. Itu aja. Anda masuk Islam ketika diperintahkan ibadah, ibadah, yakin dan percaya pencipta langit dan bumi itu melihat. Meskipun kita tidak melihat pencipta dengan kasat mata, tapi pencipta kita melihat. Ketika kita mengatakan, ya Tuhanku, ya Allah, yang maha kuasa, maka Allah pencipta langit dan bumi mendengarkan seruan itu. Untuk itu, takutlah kepada Allah. Takutlah melakukan sesuatu karena Allah itu maha melihat. Sekira begitu dari saya. Mudah-mudahan saudara saya ini bisa istiqamah. Keturunannya kelak ada yang bisa menjadi tokoh, baik tokoh bangsa dan tokoh agama. Amin ya rabbal alamin. Silakan Dinda Alif didoakan sahabat kita ini. Silakan. Masya Allah. Baik, terima kasih Gurunda. Sebelum kita berdoa dan mohon izin juga pada guru semua di sini, Bang Mister, aku manggilnya siapa ini Bang? Dion aja Bang. Bang Dion ya? Iya. Oke, Bang, sebelum seperti biasa saya ingin memastikan dulu, Abang ini dalam satu keluarga apakah baru Abang yang bersyahadat atau semuanya sudah mu'alaf yang lain? Sebelum saya sih udah kakak dulu Bang. Orang tua? Kalau orang tua belum. Kakak orang tua masih non muslim. Iya. Ayah ibu masih non muslim ya? Untuk ibu udah meninggal, untuk ayah masih ada. Oke. Adik kakak masih ada yang non muslim ya keluarga. Baik. Karena kita akan doakan saudara-saudara kita ya. Baik, terima kasih. Mohon izin kepada guru semuanya. Kita bermunajat kepada Allah sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sebelumnya buat saudaraku yang baru mu'alaf, mohon bantu aminkan yang khusyuk apa yang kita panjatkan di malam ini, karena itu juga akan mewakili saudara-saudara kita yang lain ya, yang di bawah dan semuanya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah,
Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa diri kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, dosa orang-orang yang kami cintai ya Allah, dan dosa seluruh umat Islam dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Dan terima kasih ya Allah atas nikmat dan karunia yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, kasih sayang yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, hidayah yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, terutama kepada saudara kami ya Allah yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Ya Allah, Amin. Tetapkanlah syahadat iman Islam yang ada pada diri kami, terkhusus pada saudara kami yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ya Allah, masih banyak di antara saudara-saudari kami ya Allah yang seorang diri dia menjadi seorang muslim ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, lembutkan hati orang-orang yang mereka cintai ya Allah. Di antara mereka mungkin orang-orang yang mereka cintai, baik itu adiknya atau kakaknya, ibunya atau ayahnya, yang sampai detik ini masih dikeraskan hatinya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah. Karena kami rindu berkumpul bersama dengan mereka di dalam kehidupan yang abadi, yaitu di jannah-Mu ya Allah. Masuk ke dalam jannah-Mu bersama orang-orang yang kami cintai, bersama dengan keluarga yang kami sayangi ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas segala limpah nikmat rizki yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Berikan juga kesehatan kepada kami ya Allah. Jauhkan dari segala mara bahaya ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau cabut hidayah yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Kuatkan hidayah yang ada pada diri kami ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi segala kebaikan ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ya Allah orang-orang baik, orang-orang soleh dari pasangan kami ya Allah, juga keturunan kami ya Allah. Jadi penyejuk hati kami ya Allah. Jadikan mereka pembela agamamu ya Allah. Rabbana afrig alaina sabra wasabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin wangsurna alal qaumil hasidin wangsurna alal qaumil munafikin. Ya Allah, kuatkanlah pendirian kami ya Allah. Kuatkanlah pendirian guru-guru kami ya Allah. Kuatkanlah para pejuang akidah ya Allah. Kuatkan pendirian mereka ya Allah. Sehatkan badannya, kuatkan segalanya ya Allah. Kuatkan pendirian mereka ya Allah dalam menolong agama Engkau ya Allah, dalam memperjuangkan kalimah la ilaha illallah dari kaum-kaum kufar yang selalu menyerang agama Engkau ya Allah, dari kaum-kaum hasad dan juga kaum-kaum munafik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah, datangkanlah dan berikanlah kepada kami segala kebaikan di dunia ini dan juga di akhirat nanti ya Allah, dan masukkanlah kami bersama dengan orang-orang yang kami cintai dan seluruh umat Islam dimanapun mereka berada ke dalam jannah-Mu bersama-sama dalam kehidupan yang abadi penuh dengan kedamaian dan keselamatan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadihiniyah wa kullu niyatin salihah bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Mohon maaf kalau ada kekurangan maupun kesalahan. Selanjutnya nanti mungkin dibantu juga oleh guru-guru kami yang lain. Hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Ingat, ketika sudah menjadi seorang muslim, Al-Quran memerintahkan surah Al-Baqarah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas, secara menyeluruh.
Islam memahami, berprogres. Artinya apa yang engkau kuasai, apa yang engkau bisa saat ini dalam menjalankan syariat Islam, lakukan dan terus sempurnakan. Misal, sholat, suatu kewajiban, lakukan. Sebisa mungkin dalam hal bacaannya. Makanya diperintahkan lakukan sholat berjamaah agar mengikuti imam. Dan juga nanti yang lain-lain. Tahapannya apa yang menjadi perintah dari Allah, lakukan, apa yang dilarang, jauhi. Sebelumnya mungkin tidak ada batasan makanan yang halal, tidak ada batasan tentang makanan halal haram, sekarang diatur di dalam Islam. Dan itu semua tujuannya untuk kebaikan kita. Menjadi seorang muslim, lakukan pertama yang wajib-wajib, syahadat sudah, sholat terutama penting, kalau belum khitan, belum sunat, segera disunat. Udah disunat belum abangnya? Udah ya? Sudah. Oh sudah. Mau lagi nggak? Kok double? Enggak. Itu bercanda. Oke, ya selanjutnya ya begitu ya. Lakukan syariat Islam, apa yang menjadi kewajiban jalankan, apa yang menjadi larangan jauhi. Oke, mungkin nanti guru-guru kami juga untuk menambahkan mengenai masalah nasihat dan tausiahnya. Silakan. Ada yang mau disampaikan Bang Arif? Silakan. Baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda semua, guru-guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dian yang dirahmati Allah. Anda menjadi bagian dari kami semua mulai saat ini. Telepon Bang Dian udah ada di saya ya. Nanti kita kontak-kontakan di belakang ini. Untuk di kota Bangka Belitung, insya Allah mulai besok akan ada yang datang lah. Saya hanya mengingatkan beberapa hal. Yang pertama adalah Islam itu adalah perjalanan, bukan perlombaan. Masuk Islam adalah awal dari perjalanan panjang menuju Allah, bukan garis akhir. Nggak perlu tergesa-gesa memahami semuanya sekaligus. Pelan-pelan, langkah demi langkah, Allah melihat niat dan kesungguhan Bang Dian, bukan kesempurnaan Bang Dian. Yang kedua, fokus pada hubungan dengan Allah saja. Belajarlah sholat, kata Ustadz Alif tadi, membaca Al-Quran pelan-pelan, dan berdoa dengan hati yang ikhlas. Bahkan jika bacaan Bang Dian belum lancar, Allah itu maha mendengar niat yang tulus. Cukup saja berkata, ya Allah, tuntun aku agar aku semakin dekat denganmu. Yang ketiga, jangan takut salah. Semua orang belajar dan pernah keliru. Bahkan yang sudah lama muslim pun, yang penting adalah terus belajar dan memperbaiki diri. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Yang keempat, cari lingkungan yang mendukung. Teman yang baik akan menenangkan, bukan menghakimi. Bergabunglah dengan komunitas muslim yang lembut dan penuh kasih, agar Bang Dian nggak sendirian. Yang kelima, Islam itu rahmat, bukan beban. Jangan merasa harus langsung meninggalkan semua kebiasaan lama. Perlahan-lahan terus perbaiki diri, karena Allah akan mencintai amal yang kecil yang dilakukan terus-menerus daripada amal besar tapi cepat berhenti. Dan yang terakhir, bersyukurlah atas hidayah malam ini. Hidayah adalah anugerah yang sangat besar. Setiap kali merasa berat, ingatlah Allah yang memilihmu dari miliaran manusia untuk mengenalnya. Inilah bukti cintanya kepada Bang Dian. Barangkali itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang. Terima kasih. Nanti Bang Dian saya WA, kita kontak-kontakan ya. Lanjut. Terima kasih. Lanjutkan. Baik. Mungkin Pak Peta Lempu atau Bang Handi mau menambahkan apa dong? Ya, Peta Lempu dulu baru
Bang Andre ini kan sahabatnya nih. Ya silakan Pak Talumbu dulu. Silakan Tah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudaraku Dian. Dian sekarang itu menjadi bagian daripada kita semua seperti yang tadi Bang Arif katakan. Hanya saya tidak terlalu panjang untuk menyampaikan kepada saudara Dian. Sekarang saudara Dian ini dibaratkan kain putih yang bersih, suci. Segala amal-amal yang pernah Anda perbuat itu dicatat Allah berlipat ganda. Segala dosa yang pernah Anda perbuat di masa lalu itu terhapus detik tadi Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat. Inilah indahnya Islam. Orang banyak mengatakan bahwa tidak ada keselamatan di dalam Islam. Inilah tandanya. Ini jaminan. Jadi saya berharap peliharalah. Apalagi saya tadi mendengarkan bahwa kakak saudara sudah mendahului masuk Islam ya. Jadi pelihara dengan baik. Lakukan apa yang terbaik sesuai dengan tuntunan agama Islam, tuntutan Al-Quran, tuntutan Sunnah. Dan banyaklah bergaul dengan orang-orang yang berilmu. Datang ke masjid, datang ke surau, bergaul dengan orang-orang yang punya ilmu. Datang ke ustaz, jangan malu bertanya. Seperti kata pepatah, malu bertanya sesat jalan. Jadi saya berharap dengan, saya terharu, terus terang. Tadi saya terharu. Ya. Saya melihat kepolosan mukanya saudara Dian ini sangat-sangat luar biasa. Jadi kami berdoa semoga Allah menetapkan hati dan iman saudara itu tetap dalam keadaan Islam sampai dengan akhir hayat saudara. Hanya itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa belajar semua. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Nah ini nih untuk selanjutnya Bang Andi mungkin sahabatnya dulu yang mau ngomong nih, samanya Bang Andre nih, beliau ini bersahabat udah lama. Bang Andre ini sering diskusi tentang sharing Islam tentang Bang Dian. Silakan Bang Andre, dipeluk saudaranya. Jauh lagi antar rumah soalnya. Oh berjauhan ya? Iya, ya terima kasih untuk Bang Zuma, Bang Andi, Kang Satang, Bunda Rama, yang viewers yang nonton di room Bang Zuma. Minta doanya dan minta bimbingannya. Semoga teman kita sehat selalu. Dan satu lagi Bang Andi, boleh nggak? Tunggu Bang Andre, tunggu Bang Andre, suara TV-nya dikecilin dong. Soalnya lagi live di YouTube, takut kena copyright. Suara TV ya? Iya, suara TV-nya. Yang mana ya? Itu ada suara di belakang, suara apa itu? Ya udah jual aja TV-nya. Oh, teman juga nonton. Ya udah, terusin. Terima kasih lah untuk semua. Boleh nggak Bang, Akang, Bunda, minta tolong saudara-saudara yang ada di room ini, minta tolong bantu doanya karena kakaknya Bang Dion itu kan sudah almarhum tuh, yang mualaf tadi. Sudah masuk Islam. Oh ya mualaf udah. Iya, yang ya udah almarhum. Jadi sekalian minta tolong didoain semoga ditempatkan di tempat yang apa yang kita harapkan, yaitu surga. Semoga Bang Dion juga khotimah untuk menjalankan agama yang baru. Ya, terima kasih untuk Bang Dion. Istiqomah Bang, bukan khotimah, istiqomah. Ya, sorry Bang, istiqomah ya. Jujur, aku sebagai sahabatnya juga terharu juga, malu.
Mungkin itu aja Bang. Masya Allah. Ya berkat Bang Andre kan banyak interaksi dengan Mas Diannya ya. Akhirnya beliau memeluk Islam. Bagaimana ini Ustaz Alif? Iya, Bang Andi. Silakan Ustaz. Masya Allah. Ya tentu kan ya. Insya Allah nanti mungkin ada kekhususan lagi untuk doanya. Jadi ikhwan fillah semuanya, di dalam Islam itu kan ada aturan yang harus dijalankan. Dan ada perkara-perkara juga yang disunahkan sebagai menuju kesempurnaan. Sebagaimana disunahkan, sunnah yang ditekankan ketika seseorang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu melakukan mandi besar. Mandi besar itu menghilangkan hadas besar, ya kan? Hadas besar itu berkaitan dengan perkara-perkara seperti yang entah itu keluarnya sperma, berhubungan suami istri. Karena sebelum menjadi seorang muslim itu kan tidak ada aturan, maka disunahkanlah mandi besar. Kan gitu ya, ditekankan lebih bagus untuk menuju kesempurnaan. Saran kami, lakukan mandi besar. Niat saya mandi besar menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Nanti untuk Bang Dian tadi ya, kan gitu. Bahkan lebih utama lagi sebagai simbol keutamaan, dicukur lagi rambutnya kan gitu ya, dan bekas-bekas yang dulunya kan gitu ya, rambut-rambutnya dan semuanya kan semua dicukur. Seperti itu sebagai bentuk keutamaan nanti ke depannya. Untuk kakaknya yang sudah meninggal dunia, mungkin kita sebutkan namanya, sekiranya perlu kita kirim doa, kirim keutamaan Al-Fatihah dari saudara-saudara kita untuk beliau sebagai bentuk nanti penerang kan gitu di alam kubur. Insya Allah ketika dia sudah menjadi seorang muslim itu sudah menunjuk bahwa dia itu adalah akan menuju kehidupan yang abadi dan penuh dengan keselamatan. Nanti disebutkan aja saudaranya. Atau sekarang aja kita ya. Bang Dian, itu nama kakaknya siapa tuh Bang Dian? Nama lengkapnya. Nanti dibantu doa dari sini semua. Andriani namanya Bang. Yang sudah wafat. Iya Bang. Oke, baik. Orang tua langsung aja ya. Orang tuanya tapi yang masih non muslim ya, ayahnya ya. Iya Bang. Oke. Baik. Bang, Bang Dian sekalian minta nama Melayunya, kalau bahasa kita tuh nama Islamnya. Siapa tahu Bang Dian mau sekalian kan menerima. Ya itu nanti Bang, kita panjatkan doa dulu untuk mendiang yang udah meninggal, yang udah wafat. Ya. Dia itu laki apa? Andriani ini perempuan ya? Iya Bang, perempuan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Khususon ila ruhi Andriani binti Allahumma gfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha bi barakati siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, perempuan binti Adam ya. Saya tadi salah sebut. Almarhumah. Tetap laki-laki. Iya, insyaallah tetap fadilahnya sampai kepada beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kan gitu. Amin, jadi ya buat ikhwan fillah semua juga tadi sudah disampaikan, Al-Qur'an menyebutkan, jadi orang-orang yang tidak beriman sebelumnya, yang tahu sekiranya mereka menghentikan kekafirannya alias dia menjadi seorang mukmin, yughfar lahum ma qad salaf. Allah akan ampuni segala dosa yang telah lalu. Jadi cara pengampunan dosa di dalam Islam itu adalah ketika orang itu sebelumnya tidak beriman, maka sebagai kunci penghapus dosa adalah ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengikrarkan menjadi seorang muslim. Bagaimana? Makanya Rasulullah menjelaskan di antara penghapus dosa yang telah lalu adalah 1 syahadat, 2 bertobat. Tentu sebagai seorang mukmin kita yang sudah melakukan dosa yang telah lalu, kita solusinya adalah tobat, mohon ampun kepada Allah. Itu sebagai untuk saudara-saudara muslim yang lain kan gitu. Kedepannya tadi sudah kita sampaikan ya, bahwa lakukan mandi besar, niat saja.
Niat saya mandi besar menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala, lalu diguyur seluruh anggota tubuhnya tanpa terkecuali dibersihkan ya. Dari lubang telinga, mata, hidung, mulut, semua bersihkan. Lakukan kebersihan ya. Sampai semua ke bawah gitu niatkan. Jadi ada sudah menjadi seorang muslim dan lakukan nanti syariat dan kewajibannya. Mungkin itu nasihat-nasihat yang lain tadi insya Allah sudah disampaikan. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baik. Ya, sebelum nanti ke nama ya, itu di sesi terakhir aja nanti sama Gurunda Juma, apakah itu perlu ganti nama ataukah enggak gitu ya. Mungkin Bunda Rahma kalau nggak mau ngomong di mute aja silahkan. Oke, Bang Handi, mungkin ada yang mau disampaikan Bang Handi? Mau ngomong? Bunda Rahma mau ngomong? Lanjut, Bunda Rahma. Oke, aku hanya ingin mengucapkan ya, selamat datang saudaraku ya. Dan aku ingin berdoa bahwa semoga kita semua ini selalu istiqomah dalam Islam. Amin ya rabbal alamin. Kita aja lanjut. Udah semua udah tersampaikan. Pendek, nggak panjang, nggak seru. Bang Handi, mungkin mau ada yang disampaikan? Apa dulu Bang Handi? Saya sederhana aja sih. Apapun kesulitan dalam memperdalam Islam, ya jangan sungkan-sungkan, hubungi tim aja. Insya Allah besok tim menghubungi antum. Itu sih, tetap semangat, mulai dari nol. Dan jangan lupa takut salah. Dan terus belajar. Itu sih dari saya. Selamat ya, bro. Oke. Yap. Mungkin buat teman-teman semuanya yang ingin menyupport kepada Bang Mr. Yejet, Bang Dian ini, buat peralatan atau perlengkapan ibadahnya, mukena, sarung gitu ya, kopea dan sebagainya, silakan langsung ditransfer ke rekening APII dengan nomor rekening 7-nya 5 kali 51770, 7-nya 5 kali 51770 gitu ya. Bank BNI atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia ya. 7-nya 5 kali 51770 BNI. Ayo teman-teman digas. Ya, silakan. Kang. Ya. Abang Dian ini tinggal di mana dia? Di Bangka Belitung. Oh, Bangka Belitung. Oke, siap. Ya. Silakan teman-teman ya. Oke. Ya, mungkin apakah perlu ataukah enggak dia menggantikan namanya? Kalau menurut saya sih namanya itu udah bagus. Tapi mungkin beliau pengen punya nama Islam, mungkin Gurunda. Tapadol Gurunda. Gimana menurut Gurunda? Gurunda monitor? Menurut Bunda Rama sudah bagus namanya. Tapi kalau mau ganti nama panggilan ya, karena kalau melalui administrasi kan lama tuh. Kalau mau misalnya nama panggilan ya beliau suruh milih aja sih. Menurut Bunda Rama gitu. Ya, gitu ya Bunda Rahma. Kalau sertifikatnya cepat jadi, biar sekalian diurus gantian identitasnya, Bang. Udah dikirim KTP sama kartu keluarganya udah dikirim. Bukan sertifikat mualafnya, kalau sudah jadi biar cepat diurus pergantian identitas KTP-nya. Besok insya Allah sertifikat jadi. Siap. Oke, gitu aja mungkin, nggak ada yang ditambahkan lagi. Kita kalau nggak ada kita lanjut diskusi. Mungkin mau istirahat Bang Dian atau mau mandi Bang Dian. Terakhir mungkin Bang Dian ada mau disampaikan. Ada mau disampaikan sebelum kita sudahi. Silakan. Buka mic-nya. Itu mandi besarnya wajib malam ini atau besok Bang? Malam ini Bang. Bagus tuh malam ini Bang. Jam-jam segini juga bagus tuh untuk kebaikan kesehatan. Sebelum ibadah wajib nanti. Iya, Ustaz Alif, satu lagi. PT-PT yang dibuat oleh Bang Dian yang kira-kira nggak pas dihapus saja ya Bang Dian ya. PT-PT-nya yang kira-kira nggak ini dihapus saja ya. Nanti fitnah nanti.
Maksudnya Bang Handi itu Bang Dian, coba ada barangkali yang mau Anda sampaikan di forum ini selain daripada itu pertanyaan tadi. Mungkin ada hal-hal lain gitu. Iya. Silakan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih buat Bang Zuma yang udah nuntun saya ke agama Islam, dan saya pun istilahnya ya pengen dibimbing lebih lah Bang ke agama Islam. Baik, itu PR buat kita. Nanti ada tim yang ke sana, insya Allah komunikasi aja sama Pak Arif ya, Bang Dian ya. Insya Allah besok upacara, besok kan pagi upacara tuh. Insya Allah setelah upacara teman-teman merapat lah. Insya Allah. Masya Allah. Oke, mungkin Bang Dian mau lanjut mandi, saya juga sebentar lagi mau mandi besar. Iya Bang, boleh. Ntar ini saya mau. Tapi sebelum mandi tadi, sebelum sebentar mandi, itu kamu niatkan saja dalam hati bahwa saya mandi ini adalah menghidupkan hadas besar saya. Ya karena Allah. Kemudian mungkin kau bisa merenungkan bahwa ini dosa-dosa saya semua terhapus semua. Gitu. Saya betul-betul istiqomah. Ini kan ceritanya Bandung mandi pertama nih. Paling bagus sebenarnya kalau mau mandi sebentar tuh jam-jam 2:30, jam 2, jam 3:30 gitu. Paling afdal itu mandinya. Niatkan betul-betul, siram dari kepala sampai ke bawah, pokoknya bersih. Itu. Ya, Masya Allah ya. Makin coba teman-teman di bawah AC 500 PK dinyalain. Ada yang kejang-kejang di bawah. Oke, gitu mungkin ya Bang Dian ya. Kita lanjut diskusi ya Bang Dian ya. Masya Allah, istiqomah selalu ya. Bang Andre, Ya, jangan lupa di belakang layar dikasih wejangan-wejangan ya. Diarahin aja ya. Oke. Nggak jadi saya mandi besarnya. Oke, makasih banyak. Masya Allah. Bang Zuma, Bang Andi, Kang Satang, Bunda Rama, Bang Peta Lampu, Bang Arif, dan saudara kita yang lagi nonton, ya terima kasih semua atas bimbingannya. Semoga Sama-sama Bang, kita terima semua kasih. disehatkan dan dilindungi dalam bentuk apapun, amin. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Semoga istiqomah. Allahu Izin. Akbar. Allahu Akbar. Izin saya turunkan ya Bang Dian. Silakan Bang Dian untuk mandi besar. Saya kecil aja. Oke, buat Bang teman-teman Dian. Oten, siap Bang Andre, sehat selalu Bang Andre. Jangan patah semangat ya, terus semangatin terus dan kasih wejangan terus ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat yang di bawah yang masih nyimak teman-teman Oten, mungkin ada yang mau diskusi atau ada yang mau bersahadat, silakan naik ke atas. Udah mulai punah, tinggal 4%, sekian. Kan Siapa itu? ada tadi tuh yang cewek kan yang diskusi sama Gurunda. Dia komentar begini. Lu kok cepat kali syahadatnya? Beliau ini udah nyimak-nyimak, udah belajar lama ya. Enggak instan kayak tadi Oten diskusi langsung syahadat, enggak. Udah belajar lama. Saudari tadi siapa tuh yang cewek? Dijambak aja Bunda. Naik lagi. Yang jelas di sini itu tidak ada memaksakan dan tidak ada tipu daya, tidak ada trik-trik gitu loh ya. Yang murni dia menyimak diskusi, belajar gitu. Nggak ada tepu-tepu di sini, oke? Gitu ya Bunda ya. Iya benar. Itu sebenarnya hati kecilnya itu menjerit Bang Handi, kecewa hati kecilnya. Cuman untuk biar dia bisa kelihatan bahagia, ya gitu caranya framing. Padahal hati kecilnya itu menjerit setinggi langit. Menjeritnya itu ini Konghucu kok kenapa ke Islam ya? Kenapa nggak ke situ ya gitu kan? Itu maksudnya. Ya kalah selangkah lu.
Tadi sih bilangnya Bang Dian gini, Bang Andi, saya nggak mau punya Tuhan borongan. Makanya teman-teman Kristen itu ya, kalau lu buka Komal, jujurlah itu baca Bible. Ya, apa adanya gitu loh dibacain gitu. Orang tertarik kan, ya it's okay gitu. Jangan ada unsur-unsur penipuan. Terjemah originalnya Theos, lu terjemahin menjadi Allah, itu kan error gitu loh. Dari situ juga orang mikir ini kok Allah juga gitu. Sama dong sembahannya umat Islam. Ya emang, gitu kira-kira jujur. Emang Bang Andi, kita udah 9 tahun di dunia apologet ini, emang ada Kristen yang jujur apa? Nggak ada sih. Ada sih jujur dalam hal-hal tertentu. Tapi kalau dalam soal membahas terjemahan Elahi ini gitu ya, saya belum menemukan yang jujur. Benar. Tapi kalau hal-hal tertentu ya, dia jujur sih. Tapi kalau udah membahas teknisnya gitu ya, teknis dan konteksnya itu, wah ini sudah mulai ngaco nih. Kata Theo saja nih, wah aduh, muter-muter pada satu kata. Dia ke Arab dulu, baru ke Inggris, baru ke Indonesia. Bayangkan kata Theos loh. Coba saya tanya, Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Oh, Kristen Arab duluan pakai kata Allah. Apa hubungannya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Bang? Ini apa namanya? Saya mau konsultasi sama Bang Arif, tapi bukan lewat TikTok, bisa nggak ya kira-kira? Konsultasi mau apa Bang? Bentar, konsultasi urusan apa Bang? Masalah keluarga. Oh, di DM aja ya Bang, di DM ya. Ya tadi saya sudah DM beliau, tapi belum ada balasannya, makanya saya minta naik di sini. Ya kan beliaunya lagi live di sini Bang. Nanti juga dibuka ya Bang. Iya. Oke, makasih ya Bang. Kalau soal itu kalau masalah jual beli tanah, konsultasi ke gua Bang. Oke, kita lanjut diskusi. Silakan buat teman-teman Oten. Saya ahlinya jual beli tanah Bang. Mulai dari dapat persen. Ya, ini ada Akong. Selamat malam Akong. Akong. Aduh, Bang, kalau naik itu Bang jangan langsung jadi berhala Bang. Langsung ngomong Bang. Oke, buat teman-teman yang merasa dirinya nyembah Tuhan CCR3, silakan naik. Yuk, penyembah Tuhan CCR3. Masalah jual beli tanah itu saya alhamdulillah ada pengalaman. Maksudnya tanah wakaf nggak boleh dijual, tanah kuburan nggak boleh dijual. Itu saya bisa jelaskan gitu loh. Apa dibuat aku? Laku ini karebosi baru ku bagi-bagi. Nah ini juga ada masalah kan di Tanjung Bunga itu. Nah itu prosesnya semoga cepat selesai gitu ya. Sama Tuan Guru kita. Puang Yusuf Kala kan bersama Lipo gitu ya. Ya mudah-mudahan cepat kelar lah. Di usia beliau yang sudah menua begitu, ya jangan direpotkan juga lah. Biar beliau menikmati hari tuanya dengan damai, jangan diganggu lagi lah. Gitu. Semoga dapat solusi yang terbaik buat tokoh Makassar, Sulawesi Selatan, yaitu Bapak Haji Muhammad Yusuf Kala. Semoga beliau tetap diberi kesehatan dan tidak ada aral melintang dalam pengurusan Tanjung Bunga. Gitu ya, ya? Masya Allah. Itu bisa pesannya. Kosin, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa disampaikan? Maaf, kepencet ini mau nganu. Oh baik, ya. Oke, saya turunkan, izin saya turunkan ya. Oke, buat teman-teman Oten yang mau diskusi silahkan naik ke atas ya. Kenapa sih harus banyak mualaf kayak gini? Nah ini kesempatan kalian untuk menjelaskan konsep ketuhanan kalian, untuk menjelaskan ajaran kalian. Jangan sampai banyak yang syahadat loh.
Jangan sampai loh. Kenapa? Aduh, nggak ada hiburan nanti kita di sini kalau sadar semuanya. Nggak ada hiburan kita di sini. Yuk, makanya jelasin konsep ketuhanan kalian biar pada masuk Kristen ya. Ayo sini naik. Jadi di sini banyak ahli loh ya. Ini nih. Kalau untuk urusan Al-Qur'an hadis ada Ustaz Alif, ada Mang Juma dalam hal kristologi gitu ya. Kalau untuk urusan administrasi ya ada Kamil, ada Bang Arif bisa bantu dari belakang layar. Kalau urusan bagaimana mencukur rambut supaya tidak terlalu botak ada Bunda Rama. Urusan-urusan kayak begitu. Untuk masalah hukum ada peta lempu gitu ya, jual beli tanah saya gitu loh, semua di sini ada loh. Apalagi kurangnya. Ih, turun. 19 sudah saya jambak 2 kali, dia nggak mau naik. Dia bukan debater, dia hujater, dia bukan debater, makanya nggak mau naik. Dia cuma bisanya typing doang. Udah nggak usah di tag. Udah saya jambak 2 kali nggak mau naik. Yuk, yang mau diskusi aja naik ya. Ini kok banyak Muslim yang minta naik? Ya udah Muslim semuanya naik ke atas. Yang Muslim semuanya naik ke atas. Mungkin saya persilakan naik. Kira-kira teman-teman di bawah ada yang belum lunas cicilan motornya, naik ke sini. Nanti kami kasih solusi. Nah ini dia nih. Selamat malam nih. Oten ya Bang. Oten. Ngomong aja Nancy. Abang mau cari kebenaran di sini ada nggak? Sabar. Ada saudara kita dari Protestan Bang, mencari kebenaran. Nah, langsung. Gak apa-apa, orang baik-baik sini. Apa? Abang kan bingung, ya kan? Nah, abang kan lagi bingung kan? Enggak serius abang kan? Enggak. Abang Katolik apa? Hah? Kenapa? Ada teman lagi makan di tempat saya Bang. Muslim ya? Antum Muslim? Enggak apa-apa, santai sini santai. Enggak, santai orang. Orang kita enggak di situ yang Muslim sih. Bang di situ yang Muslim siapa yang Muslim? Enggak bertanya aja. Pak, Bang apa? Cari saudara aja, Sok. Dia nggak pakai headset, Bang Andi nggak kedengaran dia. Dia nggak denger kita. Oh ini. Yang ini yang pegang HP. Iya Bang. Yang pegang HP ini Muslim ya? Saya Muslim, saya jualan nasi Padang Bang. Cuman ada teman ini. Dia lagi bingung Bang katanya. Bingung kenapa mencari kebenaran. Sok, ini ada tempatnya di belakang. Lewat antum aja apa yang mau ditanyakan lewat antum. Sok, mau tanyakan santai aja. Enggak, aku ngomong nggak ada pertanyaan apa. Abang kok jadi malu tadi di room yang ini yang benar room ini jelas di sini. Tenang aja mau makan abang, mau apa Bang silakan. Ya. Kasih ini dulu dah, kasih rendang dulu dah. Udah, nanti turun dulu Bang ya, turun dulu nanti. Oke dah. Malu-malu dia udah. Malu-malu dia. Wah ini warung Padang juga bisa juga berdakwah warung Padang, Masya Allah. Iya. Kayak Pak Juheri, Bang Andi, dia kan suka nyetel debatnya Bang Juma di tokonya, di warungnya. Bang Juheri Grab itu loh. TV-nya gede di tokonya itu. Itu yang nonton itu, orang-orang Kristen banyak di situ ikut nonton mereka. Ngumpul di situ sambil ngopi, sambil ngerokok di situ, nonton debat Bang Juma. Masya Allah. Sekarang udah makin banyak ya yang tercerahkan dari teman-teman Oten. Karena apa? Karena kelakuan pendeta kalian loh. Pendeta kalian tidak bisa menjelaskan dan tidak bisa melawan debatnya Bang Juma. Kalah terus. Nah, akibatnya jemaatnya langsung pada mualaf. Itulah yang sering saya katakan, Kang. Ini kaum awam ini, yang teman-teman atau saudara-saudara kita yang Kristen ini, Anda harusnya berterima kasih kepada para apologet, terutama Gurunda Suma. Mereka itu bukan menyesatkan Anda, tetapi mencoba mengabarkan kebenaran berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab Anda. Makanya sering beliau mengatakan bahwa yang menjadi musuh kalian bukan Gurunda Suma, bukan apologet Muslim, tetapi adalah kitab Anda sendiri. Hadirlah Bang Suma, hadirlah para apologet, memberikan penerangan. Ini loh yang benar.
inilah yang harusnya Anda lakukan, inilah yang harus Anda kerjakan, tapi ngeyel. Karena kenapa Anda tidak menggunakan akal sehat Anda di dalam membaca kitab-kitab Anda? Semana kitab Anda telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, menggunakan standar adalah KBBI. Gunanya untuk apa? Supaya mudah kita dipahami. Tetapi begitu Anda membaca kitab Anda, mohon maaf sekali, seakan-akan itu Anda kehilangan akal sehat Anda. Dan kami tahu Anda orang-orang hebat. Saudara-saudara kami yang Kristen banyak orang-orang hebat, banyak penemumu dalam ilmu dunia. Tetapi kenapa pada saat Anda dibaca kitab Anda, ngomong begitu di kitab Anda ngomong B, Anda ngomong A. Di kitab Anda mengatakan A, Anda bilang B. Itu yang harus Anda sadari. Kembalilah, gunakanlah akal sehat saudara. Jangan selalu mengatakan itu para apologet itu adalah memfitnah, menghujat. Tidak ada satupun apologet Muslim yang menghina ataupun menghujat saudara. Tetapi dia mengabarkan, memberikan petunjuk dan kebenaran karena Anda salah membaca kitab Anda yang berbahasa Indonesia. Betul, setuju sekali. Siapa yang membodohi kalian? Siapa yang membodohi siapa kalian? Itu ada bapak-bapak gereja mendoktrin Anda, imani saja. Gimana ngimanin kalau nggak dibaca, gimana sih? Dikasih buah yang pahit, terus penjualnya mengatakan ini manis, manis saja manis. Gimana Anda mau bisa mengetahui manis kalau Anda tidak mencoba dulu? Gitu loh. Saya mohon maaf, bukan saya emosi, bukan apa, saya cuma seakan gimana gitu loh. Iya. Oke, izin Pak Petalampu. Oke, ya, lanjut. ini ada tamu, izin. Saya sapa dulu. FG Shop. Selamat pagi, FG Shop. Woi. Udah noise, nggak ada suaranya lagi. Ya lanjut Pak Peta. Tadi saya izin nyapa doang. Udah, itu aja. Udah cukup tadi. Lanjut loh. Siap. Kak Emil, silakan naik Kak Emil. Udah saya jambak 2 kali Kak Emil. Naik aja, bertanya aja Kak Emil. Kemarin kan di room saya Kak Emil pagi-pagi saya disangka melintir ayat katanya. Ya, itu Sony. Enggak, ini Kak Emil di bawah, Emiliano. Oh. Sony. Jadi begini ya Kang ya, dan Pak Peta, ketika di dalam ajaran Islam itu diperintahkan, kan dianjurkan untuk bangga dan belajar tentang Islam. Kuasai, pelajari kitab sucinya Al-Quran, dan gunakan istilah-istilah yang dikenalkan oleh Islam. Lalu kami umat Islam mengajak, cobalah teman-teman Kristen juga bangga dengan kitabnya. Bangga dengan istilah-istilah yang dikenalkan di dalam kitabnya. Kalau di dalam ajaran Islam disebut sebagai hamba Allah, kan gitu. Abdullah, hamba Allah, itu jelas ada ayatnya. Nah, kalau di Kristen kembali kepada originalnya. Kalau kalian disebut sebagai anak-anak Theos, banggalah kalian. Disebut kami ini anak-anak Theos, misal gitu, bangga. Kenalkan, itu jati diri agamamu. Dan kami sebutkan kalian tuh bangga, harusnya mestinya bangga gitu. Tapi jangan niru keyakinan agama lain. Ketika kami ke Islam-Islaman sering dituduh kalian ngapain sih nggak cinta dengan negara? Dibilang selalu dituduh ke Arab-Araban. Lah, teman-teman Oten kitabnya sendiri ngutip-ngutip dari Al-Quran. Kenapa nggak kembali bangga kepada kitabnya sebagaimana kami umat Islam bangga dengan kitab kami? Kalian bangga dengan kitab kalian, kami nggak ada urusan, saya yakin. Kalau kalian sudah kembali kepada kitab kalian, kami nggak ada urusan. Kalian mau katakan Tuhan kalian namanya Yesus anak Theos, kami nggak ada urusan. Nggak ada peduli, silakan. Itu ajaran kalian. Coba ada nggak Kristen yang bangga ketika dia di sini mengenalkan
bahwa nama Tuhannya adalah Yesus, Yesus itu anak Theos, kita nggak ada urusan. Kita mau bodo amat, oh ya udah itu agamamu untukmu. Kan gitu. Sebagaimana ketika kita melihat ada orang Hindu dengan istilah agamanya, kami nggak ada urusan. Orang Buddha dengan istilah agamanya, kami nggak ada urusan. Silahkan jalankan masing-masing. Tapi kalau urusan agama kami disentil-sentil, diganggu, diambil, dipelintir, ya mohon maaf, kami tidak bisa diam. Oke, silakan Anda yang naik.